Keluarga korban Argo Eriko maupun keluarga Cristiano Tarigan, tersangka penabrak mahasiswa Fakultas Hukum UGM hingga tewas, sama-sama ingin proses hukum berlanjut. Namun di tengah penyidikan muncul fakta baru terkait penggantian plat nomor mobil yang menuai tanya publik. Benarkah ada upaya mengaburkan barang bukti? Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya menetapkan Cristiano Tarigan, pengemudi mobil BMW sebagai tersangka kecelakaan maut yang menewaskan Argo Eriko, mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Kemudian melakukan gelar perkara kedua dan menetapkan pengemudi mobil BMW nomor P1442NAC atas nama CCP diduga sebagai tersangka dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Polisi langsung menahan tersangka Cristiano, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM atas kelalaian berkendara yang menyebabkan tewasnya orang lain dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Pasal dan ancamannya kita terapkan yaitu pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut. Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, status kemahasiswaan Cristiano Tarigan juga dinonaktifkan oleh Universitas Gadjah Mada agar bisa fokus menjalani proses hukum. Untuk sementara kemarin dari pihak Fakultas Ekonomika dan Bisnis itu menonaktifkan sementara status kemahasiswaan pelaku dengan maksud supaya pelaku bisa berkonsentrasi untuk menghadapi permasalahan hukumnya supaya juga fair, objektif dan juga berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Lahir dari keluarga sederhana, korban kecelakaan maut Argo Eriko Afandi diterima Universitas Gadjah Mada angkatan 2024 melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi. Meski besar tanpa figur sang ayah sejak kecil, Argo mampu membuktikan sebagai mahasiswa berprestasi. Argo bercita-cita menjadi pengacara dan melanjutkan jenjang S2 ke luar negeri. Namun, mimpi Argo kini terkubur bersama jasadnya. Meski sang ibu mengaku ikhlas melepas kepergian Argo, tapi keluarga Argo menolak damai dan melanjutkan proses hukum. Kalau masalah kepergian Argo, saya sudah ikhlas. Karena ini merupakan takdir dari yang di atas. Terkait proses hukum, mohon maaf. Saya limpahkan ke tim kuasa hukum yang sudah diberi kewenangan untuk menangani itu. Nah, kejelasan itu kami dapatkan dari ibu dan keluarga bahwa memang ibu dan keluarga menginginkan terus untuk melanjutkan proses hukum sehingga betul kebenaran dan keadilan itu ditegakkan. Sementara orang tua tersangka Cristiano Tarigan, Setia Budi, meminta maaf atas kecelakaan maut yang melibatkan putranya. Saya dan istri saya atas nama Cristiano Tarigan memohon maaf sebesar-besarnya atas peristiwa yang sama-sama tidak kita inginkan ini. Dapat saya sampaikan bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut, sesungguhnya putra saya Cristiano berteriak untuk meminta pertolongan warga sekitar untuk menolong korban Ananda Argo. Dan sampai dengan aparat kepolisian tiba di lokasi, Cristiano tetap ada di lokasi kejadian dan tidak melarikan diri. Sebelumnya, sempat beredar isu tawaran berdamai dari keluarga tersangka kepada korban karena lama tidak muncul pernyataan sikap dari keluarga Cristiano. Namun, pihak keluarga Cristiano membantah dan akan menjalani proses hukum secara transparan. Kecelakaan maut yang merenggut nyawa Argo terjadi pada Sabtu 24 Mei pukul 1 dini hari kala Argo mengendarai motor melintas di Jalan Palagan, Yogyakarta usai menjalani kegiatan di kampus menuju tempat kos. Saat Argo ingin memutar arah, mobil sedan yang dikendarai Cristiano berada di belakang dengan kecepatan tinggi menabrak sepeda motor Argo. Tak hanya menabrak motor Argo, mobil Cristiano juga menabrak kendaraan yang terparkir di jalan. Kecelakaan ini membuat Argo Eriko mengalami luka parah hingga tewas di lokasi kejadian.
Jenazah Argo kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tengah proses hukum yang terus bergulir, muncul fakta baru terkait penggantian plat nomor kendaraan yang menuai tanya publik. Benarkah ada upaya mengaburkan barang bukti? Saat evakuasi pasca kecelakaan terekam oleh video amatir warga, mobil sedan milik Kristiano menggunakan plat nomor F1206. Namun saat olah TKP di Polsek Ngaglik berganti menjadi B1442 NAC yang dinilai polisi merupakan plat asli sesuai STNK. Berdasarkan kamera pemantau, polisi telah memeriksa 3 orang berinisial IV yang diduga telah mengganti plat mobil Kristiano serta 2 kerabat Kristiano, WI dan NR. Orang itu datang lagi ke situ, ya, kemudian mengganti plat nomor. Ya, di CCTV ada, mengganti plat nomor, yang plat nomor F diganti plat nomor B. Yang plat nomor B ini sesuai dengan STNK. Kemudian kita lakukan pengecekan di CCTV, setelah itu kita periksa yang bersangkutan. Rupanya yang bersangkutan mendapat perintah, ya, dari pimpinannya di pekerjaan swasta. Mendapat perintah, kemudian dari 2 orang, inisial WI dan NR. Ketiganya sudah kita periksa semuanya. Keluarga Argo berharap pihak kepolisian mengungkap kasus hingga tuntas, termasuk motif penggantian plat nomor palsu saat kecelakaan terjadi. Kluivert pasti sudah berpikir bahwa strategi yang tepat adalah dengan memainkan pola bertahan dan keseimbangan antar lini yang selama ini menghasilkan 9 poin bagi Indonesia. Nyalakan